Ya, pemirsa, SKK Migas mencatat realisasi lifting migas hingga akhir semester 1 2025 masih di bawah target. Namun demikian, SKK Migas optimistis target lifting migas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bisa tercapai hingga akhir tahun 2025 ini. Realisasi lifting migas nasional hingga pertengahan 2025 masih di bawah target. Namun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas optimistis target anggaran pendapatan dan belanja negara bisa tercapai pada akhir tahun. Data hingga Juni 2025 mencatat angka lifting migas sebesar 1.557,1 ribu barel setara minyak per hari atau MBOEPD atau 96,7% dari target tahunan sebesar 1.610 MBOEPD. Adapun lifting minyak harian mencapai 578.000 barel atau 95,5% dari target 605.000 barel per hari. Kita berencana berupaya sekuat tenaga nanti di Desembernya bisa 100% atau mencapai target 605. Alhamdulillah produksi minyak sejak bulan Juli itu naik terus perharinya, terus naik 100 barel. Semoga ini bisa mencapai target APBN. Terutama dari Forel Trubuk yang diresmikan oleh Bapak Presiden dan kenaikan di Banyu Urip. Joko menambahkan lifting tidak mencerminkan produksi harian secara langsung karena pengangkutan minyak dilakukan secara periodik, bukan harian. Banyak kontraktor kontrak kerja sama hanya melakukan lifting sekali atau 2 kali setahun bergantung pada volume simpanan di tangki darat atau laut. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menakar kinerja lifting migas hingga akhir tahun 2025 kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekretaris Jenderal Asper Migas, kemudian sudah bergabung juga Pak Satya Widya Yuda. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional tahun 2020 hingga 2024. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Satya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Pak Elan, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, jumpa lagi. Ya, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Elan bisa mereview terlebih dahulu nih, seperti apa sih dari kacamata Asper Migas ya terkait dengan realisasi migas kita begitu hingga saat ini. Silakan. Ya, seperti tadi tayangan singkat di awal tadi yang disampaikan oleh Kepala SKK Migas, Bapak Joko Siswanto, bahwa memang hasil semester 1 cukup baik walaupun belum mencapai targetnya. Jadi capaiannya adalah 578.000 barrel per hari untuk minyak, itu baru 95,5%. Ya. Namun itu baik, kenapa dibilang baik? Karena itu at least secara rata-rata satu semester ini atau setengah tahun itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tahun lalu di 2024 ya. Di mana tahun lalu hanya 576,1 ribu ya, atau 576.100 barrel oil per day. Nah ini satu catatan yang membuat kita cukup optimistik bahwa tren naik ini kalau bisa terus dipertahankan naik gitu ya. Dan juga sama dengan gas ya, bahwa gas itu dari sisi produksi cukup bagus ya, di atas target APBN bahkan. Ya, dari sisi produksi ya, itu 6.820. Yaitu lebih tinggi dari 5.628, namun dari sisi liftingnya masih rendah ya. Itu terkendala apa? Banyak kendalanya ya. Antara lain infrastruktur. Ya, jadi dari 6.800 itu tadi MMCF per day tadi hanya terlifting kan 5.483. Artinya jauh di bawah ya. Berarti ada gas yang tidak terpasarkan, bahkan sebagian terpaksa harus dibakar. Sebagian harus dipakai sendiri untuk own use dan lain sebagainya. Itu. Jadi optimistik kita kenapa ya? Jadi tren naik ini harus terus kita pertahankan. Dan kenapa bisa naik? Itu beberapa faktor sebetulnya. Faktor pertama, kita menjalankan atau rekan-rekan dari K3S itu menjalankan work program and budget secara konsisten ya. Artinya kalau program pengeboran, produksi, kemudian walkover, well service, perawatan sumur dan perbaikan-perbaikan lainnya dikerjakan dengan konsisten sesuai dengan yang direncanakan, itu biasanya targetnya akan tercapai. Bahkan kadang-kadang kita bisa mendapatkan
kabar gembira targetnya melebihi dari yang ditargetkan gitu. Nah, suasana seperti itu harus dipertahankan terus ya. Oke, Dan ini oke. artinya bahwa semangat kerja kawan-kawan pelaku industri hulu migas sedang senang-senangnya, sedang bagus-bagusnya begitu. Oh ya, Ditambah ya. lagi, kenapa ada faktor penaikan? Ya, karena umumnya yang existing itu cenderungnya akan turun. Ya. Itu adalah Oke. natural ya, seperti itu. Karena ada proyek-proyek baru yang on stream. Tadi disampaikan oleh Pak Joko Siswanto, itu on streamnya adalah ada Forel dan Terubuk ya, yang di Natuna itu bisa mencapai penambahan produksi sampai ke 20.000. Namun masih di tahap awal ini baru 10.000 dari Forel dan 4.000 dari Terubuk ya. Dan sekitar 60 mmcf per day dari gasnya yang di Terubuk begitu. Nah, itu sesuatu penambahannya. Kemudian ada lagi penambahan yang cukup lumayan signifikan Ya. adalah dengan tuntasnya pengeboran plastik di Banyurip ya. Itu bisa memberikan tadinya targetnya 30.000 ternyata bisa mencapai 35.000. Nah, Baik. inilah yang ya. Jadi peningkatan itu sebenarnya di samping kita mempertahankan penurunan, kita harus segera mungkin melakukan on streaming atau memulaikan produksi proyek-proyek baru atau Oke. penemuan-penemuan baru yang segera dieksekusi untuk menjadikan Ya. lapangan yang memproduksikan. Baik, Nah, berarti dalam tahun ini kita ada dua ya yang sudah diresmikan, yaitu yang pertama adalah Forel dan Terubuk yang di ya. Natuna dan juga yang Klastik Banyu Urip di Bojonegoro, Cepu. Baik, Demikian. baik, Pak Elan, ini dia didukung oleh lapangan-lapangan migas baru kita begitu ya, sehingga bisa mendukung lifting migas paling tidak sampai dengan semester 1 tahun 2025 ini. Nah, Pak Satya, review dari Anda kalau bicara mengenai ekosistem hulu migas kita begitu seperti apa? Apakah tadi memang akhirnya dengan ekosistem yang semakin membaik akhirnya bisa mendorong lagi nih tadi dari sisi produktivitas migas nasional kita di tahun 2025 ini, Pak Satya? Ya, begini Mas Ya, Pras, mungkin bagi khalayak ramai yang mungkin kurang terlalu memahami mengenai sektor industri migas, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Elan, bahwasannya kita itu tidak bisa menghindari natural decline. Ya, oke. jadi kalau kita melihat trennya, saya coba lihat dari per tahun saja di 2019 itu declining rasionya 14,4%. Pernah tinggi sekali di tahun 2023 itu 26,0% ya. Nah, tahun 2025 itu kira-kira sekitar 12,6%. Ini tidak bisa dihindari karena memang kalau tidak berbuat apa-apa, maka penurunan 12,6% di tahun 2025 ya akan mengurangi produksi awal. Jadi kalau kita lihat produksi awalnya di tahun 2025 itu kebetulan sekitar angkanya sekitar 577.000. Oke. Jadi bisa dibayangin kalau tidak ada penemuan baru, tidak dilakukan banyak usaha, maka dia akan turun dari 577.000 itu. Nah, itu yang harus difahami. Sehingga yang dilakukan oleh K3S saat ini itu merupakan effort mereka. Jadi kita harus bisa hargai di effort di dalam dunia minyak dan gas bumi itu tingkat keberhasilannya bervariasi dari waktu ke waktu karena menyangkut masalah teknologi, ya, menyangkut masalah apakah lapangannya sudah mature atau tidak. Gitu. Tetapi Indonesia, pemerintah Indonesia, kami sudah melihat gitu. Jadi misalkan dia menggunakan teknologi yang Pak Elan pasti paham sekali itu mengenai multi-stage fracturing misalkan. Itu upaya untuk peningkatan produksi minyak ya khususnya. Nah kalau tidak ya kita juga melakukan optimalisasi produksi dengan teknologi yang lain seperti enhanced oil recovery. Ya, itu sudah ada di dalam platform. Jadi kalau kita mengevaluasi industri hulu migas itu kita lihat dulu langkah-langkahnya sudah benar atau tidak. Satu, dia menyadari natural decline. Yang kedua, ada effort untuk menambal, mempertahankan produksi. Tapi kalau di tahun 2025
dengan produksi awalnya aja sekitar 577, kalau kita menambal saja itu berarti dari 13% tadi ditambal harus berproduksi untuk supaya bertahan di 577. Tapi kan kita tidak. Oke. Ya, karena APBN kita dengan diskusi yang cukup panjang di DPR di Badan Anggaran, mereka mematokkan 605. Berarti apa? Berarti persentase dari patent natural decline itu harus teratasi dengan menambah sedikit untuk supaya 605 itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita melihat perjalanan di tahun 2025 sampai dengan bulan Juni ini, itu kebetulan ya paling tidak catatannya itu incline 0,1% dibanding average di tahun 2024. Ini satu hal yang harus diapresiasi. Jadi kalau kemarin Presiden Prabowo meresmikan itu bukan tidak ada manfaatnya, tetapi ini merupakan satu effort yang harus kita hargai. Ditambah dengan ide-ide baru, ya bukan baru sebetulnya, sudah cukup lama, tapi sekarang lebih difokuskan itu reaktivasi daripada sumur yang idle. Itu menurut saya pada waktu saya jadi penasehat kepala SKK, saya kebetulan PIC-nya itu adalah mengawasi ini. Kita sudah bisa membayangkan saat itu bisa nambah sekitar 10 sampai dengan 15.000 barel ya overall seluruh Indonesia, baik yang ada di dalam WK-nya Pertamina karena mereka yang punya acreage yang paling gede ataupun juga yang non Pertamina. Nah ini sudah menjadi stress out daripada pemerintahan Pak Prabowo ini untuk meningkatkan produksi. Belum lagi nanti seperti yang sebelum-sebelumnya ada eksplorasi migas di daerah frontier ya di daerah timur. Nah, tambah dengan kemarin ya hasil daripada kunjungan kerja Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia ke Bojonegoro, itu juga ada sumur masyarakat. Jadi kalau langkah-langkah ini secara bersama-sama itu saya yakin bisa menambal daripada penurunan produksi plus dengan target ya supaya kita bisa mencapai 605. Tetapi mesti diingat ya Pak Pras, jadi karena kita itu juga tadi disampaikan Pak Alan bahwasanya tidak akan menghindari terhadap adanya services yang mulai walkover dan lain sebagainya, itu merupakan maintenance yang harus jalan. Jadi tidak mungkin dalam 1 tahun itu tidak dilakukan itu. Nah itu kan tentunya ada pause di sini. Jadi ada satu kegiatan yang sedikit menurun karena mereka melakukan walkover dan maintenance. Sebagainya. Itu juga mesti kita lihat karena ini akan mengurangi daripada total produksi hingga akhir tahun. Baik Pak Setia, ini menarik kalau kita cermati strategi apa yang perlu diterapkan dari pelaku usaha industri migas sendiri, kemudian dukungan dari pemerintah seperti apa juga kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Elan. Pak Setia, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.